Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadluddin dari Universitas Hasyim Asy'ari untuk ditugaskan PPL di MTS Watoniyah ini. Sebelumnya kami mohon maaf pada siswa-siswi MTS Watoniyah karena kedatangan kami sudah terganggu masalah kegiatan belajar mengajar di MTS Watoniyah. Lanjut, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materi. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mat. Nah, kalau untuk membahas masalah hukum bacaan mat itu kan langsung kita ke Al-Quran. Dan kalau kita membaca Al-Quran itu kan jangan seenaknya. Maksudnya jangan seenaknya itu, jangan ketika saya membaca jangan harus mempunyai aturan. Kalau kita membaca Al-Quran jangan asal kita membaca. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak panjang pendek ataupun apa lah. Kalau kita ingin mengetahui panjang pendeknya itu kan kita harus mempelajari hukum bacaan mat. Nah, itu kan. Nah, langsung ke materi hukum bacaan mat. Pengertian dari mat itu sendiri itu adalah tambahan atau panjang atau memanjangkan, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid pengertian mat adalah memanjangkan bacaan suatu huruf menurut aturan-aturan tertentu di dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini juga udah di pelajaran mat, di hukum tajwid itu kan udah dijelaskan untuk membaca Al-Quran itu kan ada aturan-aturan tersendiri. Nah, untuk macam-macam mat, ya yang pertama mat asli. Secara garis besar hukum macam-macam mat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mat asli dan mat far'i. Nah, untuk mat asli atau mat tabi'i artinya adalah mat yang terjadi karena adanya huruf alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, wawu, sukun, atau yang didahului huruf berharokat dhammah, dan ya sukun yang didahului huruf berharokat kasroh. Mat artinya panjang, artinya biasa, yang membacanya harus dipanjangkan dua harokat atau disebut satu alif. Nah, contohnya gini ya. Nah, kalau kita ingin membaca Al-Quran itu ada aturan-aturannya tersendiri. Nah, untuk contoh kecilnya, nah untuk contoh kecilnya yaitu kitabun. Nah, kenapa kok bisa ini di sini kan udah dijelaskan itu kan mat tabi'i yang terjadi karena adanya huruf alif. Nah, ini contoh yang ada hukum bacaan mat yang ada alifnya, kitabun. Nah, terus yang selanjutnya huruf mat itu berupa wawu, yaqulu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ya sami'un. Nah, untuk
syarat-syarat dibaca mad itu ada 3 ya. Ini kan ya, ini udah dijelaskan. Alif, wawu, iya. Kalau kita ingin memudahkan untuk memahami, itu kan ketika fathah setelahnya ada huruf alif. Nah, ketika doma itu setelahnya huruf wawu, ketika kasroh itu hurufnya berupa ya. Paham ya? Itu untuk memudahkan kalau kita ingin memahami huruf-huruf mad itu seperti apa. Ya, untuk selanjutnya kita ke hukum bacaan mad silah. Nah, hukum mad silah qasiro, jika hadomir berharokat doma maupun kasro bertemu huruf selain hamzah, depan kan? Ketika ada doma, ketika ada doma maupun kasro, ini aja biar gampang memudahkan. Nah, untuk memudahkannya gini aja. Ketika hadomir berharokat doma, misalnya ini, ketika hadomir itu berharokat doma maupun kasroh, contohnya jangan ini lah, yang ini aja, biar untuk memudahkan kalian semuanya. Ketika ada hadomir berharokat kasroh, ya kan, berharokat kasroh maupun bertemu huruf selain hamzah, terletak pada akhir kalimat, dibaca wakof ataupun tidak, dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mati. Bentar, saya hapus dulu. Nah, contohnya gini. Nah, ketika hadomir berharokat doma maupun kasroh, ya kan, dan bertemu selain huruf hamzah terletak di akhir kalimat. Pokoknya kalau kita membahas
mad silah qasiro itu sangat mudah. Nih, ketika ada hadomir, terus mau domir berharokat kasro maupun doma, ya ketika tidak bertemu dengan huruf hamzah itu berat. Itu hukum bacaan mad silah qasiro. Pokoknya kalau bahas masalah mad silah qasir itu sangat mudah. Terus selanjutnya kita bahas masalah hukum bacaan mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah menurut istilah yaitu apabila ada hadomir berharokat doma. Nah, ini beda pembahasan lagi. Ketika ada hadomir berharokat doma maupun kasroh bertemu dengan huruf hamzah. Nah, itu kan kalau kita membahas masalah mad silah tawilah itu kebalikan dari mad silah qasirah. Tadi kalau mad silah qasirah kan ketika kita huruf mad ketika hadomir bertemu dengan kasroh maupun doma dan tidak bertemu selanjutnya tidak bertemu dengan hamzah, itu mad silah qasirah. Dan ketika mad silah tawilah kebalikan dari mad silah qasirah, itu tidak bertemu dengan kalau mad silah tawilah itu kan bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, untuk catatan kecil pengecualian dari mad silah tawilah itu kan banyak kan di Al-Qur'an itu banyak. Contohnya gini, ilaihi fihi fakadzabuhu. Contohnya gini. Ini pengecualian dari mad silah tawilah. Ilaihi fihi Nah, ini dari kedua lafaz ini pengecualian dari hukum bacaan mad silah tawilah. Kok bisa dikatakan pengecualian? Padahal ini kan udah pengertiannya kan udah itu kan. Nah, ketika ada hadomir bertemu berharokat kasroh, ini juga hadomir berharokat kasroh. Tapi kita lihat lagi dari pengertiannya. Kalau mad silah tawilah kan ketika hadomir berharokat kasroh maupun doma, terus lafaz selanjutnya itu kan bertemu hamzah. Nah, di sini ini kan tidak lafaz selanjutnya tidak bertemu hamzah. Nah, contoh yang mad silah tawilah fihi azwajan. Nah, ini kan jelas hadomir berharokat kasroh, lafaz selanjutnya itu berharokat hamzah. Bisa dibedakan kan ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Kita membahas masalah hukum bacaan mad badal. Mad badal adalah satu dari 14 dari mad fara'i pada pertemuan huruf-hurufnya sama dengan huruf pada mad tabi'i. Dan ini sering sekali dikira sebagai hukum dari mad tabi'i. Maka untuk menguasai mad badal kalian harus memahami tentang mad badal. Ini jelas. Nah, mad badal secara bahasa mad badal artinya panjang, sedangkan mad badal artinya
pengganti, badalun itu pengganti. Nah, secara istilah mad badal adalah mad yang terjadi karena ada huruf hamzah berharokat fathah, doma ataupun kasroh yang bertemu huruf hamzah sukun. Contoh ini, ketika ada huruf hamzah ini kan membahas hukum mad badal. Nah, mad badal itu sendiri ketika ada huruf hamzah berharokat fathah. Ketika ada hamzah berharokat fathah maupun doma atau kasroh yang bertemu huruf hamzah yang sukun. Ketika ada huruf hamzah bertemu dengan hamzah yang sukun, nah ini adalah mad badal. Nah, ini kan asalnya ya, ini asal dari pengertian dari mad badal. Asalnya kan kayak gini. Nah, kalau kita membahas masalah mad badal itu harus ada proses. Kalau dalam bahasa nahwu ilmu sorofnya itu kan harus ada proses pengiklalan. Nah, ini kan asalnya manu, ini asal dari manu. Nah, asal dari asalnya amanu, terus jadi amanu, terus jadi lafaz aman. Kenapa kok harus ada pengiklalan atau apa? Nah, kalau itu kan karena orang Arab itu ketika ada dua kalimat, ada dua huruf yang sama dan harokatnya itu sama, itu orang Arab itu tidak suka. Kalau dalam ilmu nahwu itu tidak suka. Itu gampang pokok kalau masalah mad badal. Ya udah paham semua ya. Kalau udah cukup sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.